Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen mata kuliah Geometri Bidang Datar. Dan yang saya banggakan teman-teman matematika kelas 3A. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang persamaan garis lurus. Dari pembahasan persamaan garis lurus, kita akan membahas tentang pertama, bilangan arah dan kosinus garis lurus, yang kedua, koefisien arah suatu garis atau gradien, yang ketiga, persamaan parameter suatu garis, yang keempat, persamaan garis dalam bentuk bilangan arah, yang kelima, persamaan linier umum suatu garis, yang keenam, menggambar grafik, yang ketujuh, sudut antara dua garis, yang kedelapan, tangan sudut theta, yang kesembilan, persamaan garis dalam bentuk koefisien, yang kesepuluh, persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu, yang kesebelas, persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong, dan yang terakhir yaitu persamaan garis dalam bentuk normal. Sebelum membahas ke materi, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Lutfi Abdul Latif dengan NIM 1908105004. Yang kedua, Robiatul Adawiyah dengan NIM 1908105006. Yang ketiga, Siti Musyarofah dengan NIM 1908105017. Yang keempat, Sohifah dengan NIM 1908105023. Yang kelima, Ahmad Faisal Yusuf dengan NIM 1908105025. Dan yang keenam, Ipit Rahmawati dengan NIM 1908105030. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai bilangan arah dan kosinus arah garis lurus. Kita bahas terlebih dahulu mengenai bilangan arah. Sepasang bilangan-bilangan berarah suatu garis adalah komponen-komponen skalar sebarang vektor. Ambil vektor yang tidak nol yang terletak pada garis tersebut. Sebuah vektor terletak pada garis jika segmen yang mewakili vektor itu terletak pada garis. Kita bisa perhatikan pada gambar grafik ini, vektor P1, P2 sama dengan delta X, delta Y. K dikali vektor P1, P2 sama dengan K dikali delta X, delta Y. Vektor P1P sama dengan K dikali delta X, delta Y. Kita langsung saja ke contohnya ya teman-teman. Di sini contohnya adalah carilah bilangan arah suatu garis yang melalui titik P1 negatif 4,2 dan P2 2, negatif 6. Jawab atau penyelesaian, vektor U sama dengan vektor P1 P2 sama dengan delta X-nya 2 dikurangi negatif 4, negatif 6 dikurangi 2. Nah, di sini hasilnya karena negatif bertemu dengan negatif maka menjadi positif. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan negatif 6 bertemu dengan negatif 2 menjadi negatif. Jadi negatif 8. Atau K dikali 6, negatif 8 dengan K bilangan skalar. Pembahasan yang kedua mengenai kosinus arah garis. Kosinus arah sebuah garis adalah komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. L sama dengan delta X per akar delta X pangkat 2 ditambah delta Y pangkat 2 sama dengan U1 per mutlak U. M sama dengan delta Y per
akar delta X pangkat 2 ditambah delta Y pangkat 2 sama dengan U2 per mutlak U. Pasangan kosinus arah lainnya adalah negatif L sama dengan U1 per mutlak U dan negatif M sama dengan U2 per mutlak U. Catatan, jika garis horizontal maka kosinus arahnya adalah 1,0 dan jika garisnya vertikal maka kosinus arahnya adalah 0,1. Kita langsung saja ke contohnya ya teman-teman. Di sini carilah sepasang kosinus arah dari garis yang melalui titik P1 negatif 1, negatif 2 dan P2 negatif 1,5. Jawab. Di sini diketahui delta X-nya adalah 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3 karena negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Kemudian delta Y sama dengan negatif 5 dikurangi 2 menjadi sama dengan negatif 7. Kita pakai rumus yang L sama dengan delta X per akar delta X pangkat 2 ditambah delta Y pangkat 2. Karena di sini delta X dan delta Y-nya sudah diketahui, kita langsung masukkan saja sama dengan 3 per akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 7 pangkat 2 sama dengan 3 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dan negatif 7 pangkat 2 sama dengan 49 karena negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif sama dengan 3 per akar 58. Untuk yang M sama dengan delta Y per akar delta X pangkat 2 ditambah delta Y pangkat 2 sama dengan negatif 7 per akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 7 pangkat 2. Ini sama aja, tinggal diganti yang atasnya menjadi delta Y, yaitu min 7. Jadi sama dengan negatif 7 per akar 9 ditambah 49 sama dengan negatif 7 per akar 58. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya mengenai koefisien arah suatu garis atau gradien. Inklasi dari suatu garis G adalah sudut terkecil dari sumbu X, G. Sumbu X positif harus berlawanan arah jarum jam agar berimpit dengan garis G, yaitu alfa lebih besar sama dengan 0 derajat, alfa kurang dari 180 derajat. Koefisien arah garis adalah tan alfa. Perhatikan gambar grafik berikut. Tan alfa sama dengan M. Jika alfa lancip, maka alfa lebih besar sama dengan dari 0 derajat, alfa kurang dari 90 derajat, maka M positif. Dan jika alfa tumpul, alfa lebih besar sama dengan 90 derajat, alfa kurang dari 180 derajat, maka M negatif. Jika alfa sama dengan 0 derajat sejajar, maka M sama dengan 0. Jika alfa sama dengan 90 derajat sejajar, maka M tidak terdefinisikan. Di sini M sama dengan tan alfa, bisa dilihat ya sama rumus di atas ya. Tan alfa sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Koefisien arah sebuah garis adalah hasil bagi dari bilangan arah vertikal oleh bilangan horizontal yang tidak nol. Kita langsung saja ya lihat ke contohnya. Di sini contohnya adalah carilah koefisien arah sebuah segmen yang memenuhi titik-titik P1 negatif 3,4 dan P2 5, negatif 1. Penyelesaiannya kita bisa gunakan rumus M sama dengan tan alfa sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Di sini kita bisa lihat bahwa Y2 ini sama dengan negatif 1 dan Y1-nya adalah negatif 4 dan Y1-nya adalah 4. Jadi negatif 1 dikurangi 4 per X2
2 ini adalah 5 dikurangi dengan X1 yaitu negatif 3. Negatif 1 dikurangi 4 per 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5 per 8. Karena negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya yaitu persamaan parameter suatu garis. Di sini ada grafik dengan titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2 atau Y1 tidak sama dengan Y2. Bisa kita lihat juga ada titik P, X, Y yang berada di antara titik P1 dan titik P2. Jika P, X, Y merupakan suatu titik yang berubah-ubah yang terletak pada garis G dan T adalah suatu parameter yaitu bilangan yang berubah-ubah, sehingga vektor P1P sama dengan T dikali vektor P1P2. Jika T sama dengan 0, maka P berhimpit dengan P1 atau P sama dengan P1. Jika T sama dengan 1, P berhimpit dengan P2 atau P sama dengan P2. Jika T lebih dari 0, maka P terletak pada sinar garis P1 P2 atau P terletak pada setengah garis yang menembus P1 melalui P2. Kemudian jika T kurang dari 0, maka P terletak sebelum P1 dengan arah berlawanan garis P1 P2 atau P terletak pada setengah garis yang menembus P1 dalam arah yang berlawanan dengan vektor P1 P2. Sekarang akan timbul pertanyaan, jika titik P, X, Y berubah-ubah, maka di manakah letaknya kumpulan titik-titik P, X, Y sehingga vektor P1P sama dengan T dikali vektor P1P2. Seperti yang kita ketahui bahwa garis pemuat vektor P1P harus sejajar dengan garis pemuat vektor P1P2. Dan disebabkan vektor variabel P1P mempunyai titik awal P1, maka untuk setiap titik-titik P, X, Y pada vektor P1P membentuk suatu garis pemuat vektor P1P2. Jadi sudah jelas bahwa kumpulan titik-titik P, X, Y membentuk suatu garis yang melalui titik P1 dan titik P2. Jika vektor P1P sama dengan X dikurangi X1, Y dikurangi Y1, kemudian vektor P1P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, maka vektor P1P sama dengan T dikali vektor P1P2 sama dengan X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan T dikali X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, selanjutnya dari persamaan yang tadi kita bisa hitung X dikurangi X1 sama dengan T dikali X2 dikurangi X1. Karena X2 dikurangi X1 merupakan delta X, maka X dikurangi X1 sama dengan T dikali delta X. Kemudian bisa kita ketahui X-nya sama dengan X1 ditambah T dikali delta X. Selanjutnya untuk yang Y sama saja seperti yang X ya. Y dikurangi Y1 sama dengan T dikali Y2 dikurangi Y1. Karena Y2 dikurangi Y1 sama dengan delta Y, maka Y dikurangi Y1 sama dengan T dikali delta Y. Sehingga Y sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Dengan catatan
koordinat X dan Y dinyatakan linear kepada T. Bilangan-bilangan arah delta X dan delta Y adalah sepasang bilangan arah yang terletak pada garis itu. Kemudian, koordinat X1 dan Y1 adalah koordinat suatu titik yang terletak pada garis itu. Nah, untuk garis yang vertikal, maka XP sama dengan X1 dan YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Sedangkan untuk garis yang horizontal, maka XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X dan YP sama dengan Y1. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Dari relasi yang tadi, relasi P1P sama dengan T P1P2, kita telah dapat menentukan persamaan parameter, yaitu X sama dengan X1 ditambah T dikali delta X dan Y sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Jika delta X tidak sama dengan 0 dan delta Y tidak sama dengan 0, maka dengan eliminasi T dari dua bentuk persamaan tadi, kita dapat peroleh X dikurangi X1 per delta X sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. Kita kali silang, delta Y dikali X min X1 sama dengan delta X dikali Y min Y1. Kita kalikan X dikali delta Y dikurangi X1 dikali delta Y sama dengan Y dikali delta X dikurangi Y1 dikali delta X. Kemudian X dikali delta Y dikurangi Y dikali delta X sama dengan X1 dikali delta Y dikurangi Y1 dikali delta X, sehingga bentuk matriks X, Y, delta X, delta Y sama dengan X1, Y1, delta X, delta Y. Jika delta X sama dengan 0, maka persamaan garisnya X sama dengan K1 dengan K1 sama dengan absis. Dan jika delta Y sama dengan 0, maka persamaan garisnya Y sama dengan K2 dengan K2 sama dengan ordinat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abdul Latif akan mencoba menjelaskan persamaan linear umum suatu garis. Nah, kita lihat dulu dari grafik di samping sebelah kiri. Nah, dapat disimpulkan ada dua kesimpulan, yaitu titik P tegak lurus vektor U dan melalui titik P1. Karena tegak lurus, maka dot produknya adalah U vektor U dikali vektor P1P sama dengan 0. Selanjutnya, vektor U adalah vektor koefisien untuk vektor normal garis dengan A dan B tidak serentak 0. Jadi vektor jadi vektor P1P sama dengan min B, A. Selanjutnya, vektor U dikali vektor P1P sama dengan 0. Nah, karena vektor U sama dengan A, B dan vektor P1P sama dengan X min X1, Y min Y1, jadi A, B dikali X min X1, Y min Y1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah A dikali X min X1 ditambah B dikali Y min Y1 sama dengan 0. Maka hasilnya AX ditambah BY kurangi AX1 kurangi BY1 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, persamaan linear umum suatu garis adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan C sama dengan min AX1 kurangi BY1. Selanjutnya adalah jika A sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, maka U
vektor U sama dengan A, 0. Vektor horizontal. Jadi vektor U dikali vektor P1P sama dengan 0 adalah A, 0 dikali X min X1, Y min Y1 sama dengan 0. Jadi A kali X min X1 ditambah 0 dikali Y min Y1 sama dengan 0. Jadi AX min AX1 sama dengan 0. AX ditambah C sama dengan 0 dengan C sama dengan min AX1. Nah, selanjutnya jika A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka vektor U sama dengan 0, B vektor vertikal. Vektor U dikali vektor P1P sama dengan 0. Karena vektor U sama dengan 0, B dan vektor P1P adalah X min X1, Y min Y1. Jadi 0, B dikali X min X1, Y min Y1 sama dengan 0. 0 dikali X min X1 ditambah B dikali Y min Y1 sama dengan 0. Jadi BY min BY1 sama dengan 0. Kesimpulannya, BY tambah C sama dengan 0 dengan C sama dengan min BY1. Kesimpulannya adalah jika terdapat titik P, maka akan melalui titik P1, maka vektor U pasti memiliki tegak lurus. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang menggambar grafik. Nah, contohnya adalah gambarlah grafik garis lurus dengan persamaan 2x min 3y tambah 6 sama dengan 0. Dijawab bisa kita lihat gambarnya, dan cara pengerjaannya adalah kita misalkan X sama dengan 0 dan kita misalkan juga Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka nilai X di persamaan 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0. Nilainya diganti menjadi 0, nilai X-nya. Jadi 2 dikali 0 dikurangi 3Y tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya adalah jadi min 3Y sama dengan min 6, maka hasil Y sama dengan 2. Nah, untuk yang keduanya, jika Y sama dengan 0, maka nilai Y di persamaan 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0, nilainya diganti menjadi 0. Jadi 2X dikurangi 3 kali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya 2X sama dengan min 6, jadi X sama dengan min 3. Nah, yang pertama, jika X sama dengan 0, maka hasilnya Y sama dengan 2, jadi 0,2. Sedangkan jika Y sama dengan 0, hasil X-nya adalah min 3, jadi min 3,0. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu sudut antar dua garis. Sudut θ adalah sudut di antara dua garis dengan bilangan-bilangan arah U1, U2 dan V1, V2 dengan θ lebih besar sama dengan 0 dan θ lebih kecil sama dengan 180 derajat. Diketahui cos θ sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 per akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Atau dapat dibuktikan juga dengan vektor U1 dikali V2 per mutlak vektor U dikali mutlak vektor V. Nah, jika
U dikali V lebih besar 0, maka theta disebut dengan sudut lancip. Dan jika U dikali V lebih kecil dari 0, maka theta dikatakan sudut tumpul. Dan jika U dikali V sama dengan 0, maka sudut yang dibentuk yaitu 90 derajat. Contoh, diketahui dua buah bilangan arah dari masing-masing garis 2,-3 dan 3,4. Carilah kosinus sudut di antara kedua garis tersebut. Maka diperoleh cos theta sama dengan 2 dikali 3 ditambah negatif 3 dikali 4 per akar 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikali akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Diperoleh 6 dikurangi 12 per akar 4 ditambah 9 dikali 9 tambah 16. Jadi cos theta sama dengan negatif 6 per 5 akar 13. Karena U dikali V lebih kecil dari 0, maka sudut yang dibentuk yaitu sudut tumpul. Pembahasan selanjutnya yaitu tangen sudut theta. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2 pada PowerPoint ya. Pada gambar pertama, jika A2 lebih besar dari A1, maka theta sama dengan A2 dikurangi A1. Jadi tan theta sama dengan tan A2 dikurangi A1. Dengan masukkan rumus tan A2 dikurangi A1 diperoleh tan A2 dikurangi tan A1 per 1 ditambah tan A1 dikali tan A2. K dapat diperoleh M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M2 dikali M1. Nah, pada gambar kedua, jika A1 lebih besar dari A2, maka 180 derajat dikurangi theta sama dengan A1 dikurangi A2. Dengan tan A180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif tan theta. Jadi, tan theta sama dengan negatif tan A1 dikurangi A2. Diperoleh negatif tan A2 dikurangi tan A1 per 1 ditambah A1 dikali tan A2 sama dengan tan A2 dikurangi tan A1 per 1 ditambah tan A1 dikali tan A2. Maka hasil yang diperoleh sama dengan gambar yang pertama, yaitu M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M2 dikali M1. Dari pembuktian gambar 1 dan gambar 2, terbukti bahwa tan theta sama dengan tan A2 dikurangi tan A1 per 1 ditambah tan A1 dikali tan A2 sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M2 dikali M1. Nah, jika diketahui kedua garis sejajar, maka theta sama dengan 0 derajat dan tan theta sama dengan 0, sehingga tan theta sama dengan 0, maka diperoleh M1 sama dengan M2. Dan jika kedua garis saling tegak lurus, maka theta sama dengan 90 derajat, maka tan theta sama dengan tak terdefinisi, sehingga tan theta sama dengan tak terdefinisi diperoleh M1 sama dengan min 1 per M2 atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Koefisien arah garis horizontal yaitu delta Y per delta X sama dengan 0 per delta X sama dengan 0.
Koefisien arah garis horizontal sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y per 0, sama dengan tak terdefinisi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan garis dalam bentuk koefisien arah. Untuk mengetahui persamaan garis dalam bentuk koefisien arah, kita harus tahu dulu koefisien arah atau yang sering disebut dengan gradien, sebuah garis yang dinotasikan dengan huruf M kecil. Sepasangan bilangan arahnya yaitu delta X, delta Y. Delta X-nya yaitu 1 dan delta Y-nya yaitu M atau gradiennya. Jadi rumus persamaan koefisien arah titik atau point slope dari sebuah garisnya yaitu X dikurangi X1 per delta X sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. Menjadi X dikurangi X1 per 1. Kenapa 1? Karena delta X-nya adalah 1 sama dengan Y dikurangi Y1 per M. Sehingga menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi X1. Itulah rumus persamaan koefisien arah titik dari sebuah garis. Contoh soal tersebut dapat kita jawab dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1, di mana titiknya sudah diketahui, Y1 dan X1-nya sudah diketahui, yaitu negatif 2 untuk X1 dan 1 untuk Y1. Kemudian koefisien arahnya atau M-nya yaitu negatif 3, maka menjadi Y dikurangi 1 sama dengan negatif 3 X dikurangi negatif 2. Y sama dengan Y dikurangi 1 sama dengan negatif 3 kita kalikan dengan X ditambah 2. Karena tadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka menjadi Y dikurangi 1 sama dengan min 3X dikurangi 6. 6 ini dari mana? 6 ini dari min 3 dikali dengan positif 2. Maka menjadi Y sama dengan negatif 3X dikurangi 6 ditambah 1. Y sama dengan negatif 3X dikurangi 5. 5 ini dari mana? 5 ini dari negatif 6 ditambah 1 hasilnya negatif 5. Atau 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi persamaan koefisien arahnya yaitu 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Berarti persamaan garisnya ditentukan oleh garis potong sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Garis potong yaitu di garisnya terdapat titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X, komponen Y-nya haruslah 0. Dan titik potong dari sumbu Y, komponen X-nya harus 0. Nah, jadi jika titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah H,0 untuk sumbu X, nah di sini kita bisa ketahui kalau komponen Y-nya itu adalah 0. Dan kita andaikan X-nya itu adalah H. Kemudian sumbu Y-nya yaitu 0,K. Kenapa X-nya 0? Karena untuk titik potong Y, komponen X-nya harus 0. Dan Y-nya kita misalkan dengan K. Maka gradiennya sama dengan
X dikurangi X1 per Y dikurangi Y1 sama dengan K dikurangi 0 per 0 dikurangi H sama dengan negatif K per H. Jadi persamaan garis potong sumbu intercept line atau persamaan segmen sebuah garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Y dikurangi Y1. Y1-nya 0. Berarti Y dikurangi 0 sama dengan M-nya, kan kita tadi sudah mencari gradiennya dari titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y, yaitu negatif K per H. Jadi M-nya kita ganti dengan negatif K per H. Maka Y dikurangi 0 sama dengan negatif K per H dikalikan dengan X min H. X1 kita ketahui X1-nya itu adalah H. Nah, kemudian Y dikurangi 0 hasilnya Y. Kita kalikan Y dengan H sehingga menjadi HY sama dengan K, kan tersisa K di ruas kanan. Nah, negatif K ini kita kalikan dengan X min H menjadi min KX, karena negatif dikali negatif hasilnya positif, menjadi min KX plus KH. Kemudian kita pindah ruaskan KX ke sebelah kiri sehingga negatifnya hilang. Maka menjadi KX plus HY sama dengan KH. Kemudian ruas kiri dibagi dengan KH. Begitupun juga dengan ruas kanan dibagi dengan KH. Maka hasilnya X per H plus Y per K sama dengan 1. Agar kita lebih memahami lagi mengenai materi ini, di dalam PPT ini ada contoh persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu, yaitu carilah persamaan garis dengan titik potong sumbu X dan Y berturut-turut 3 dan 2. Kan tadi kita sudah mengetahui untuk mencari persamaan garis dengan titik potong sumbu yaitu dengan X per H ditambah Y per K sama dengan 1. Kita gunakan rumus yang itu ya. Karena titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya sudah diketahui yaitu 3 dan 2, kita tinggal ubah H-nya dengan 3, H untuk sumbu X, dan K-nya dengan 2, K untuk sumbu Y. Maka menjadi X per 3 ditambah Y per 2 sama dengan 1. Persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong atau slope intercept. Jika M koefisien arah garis dan titik potong sumbu Y adalah K, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y min K sama dengan M dalam kurung X min 0. Sehingga Y sama dengan MX plus K atau slope intercept. Contoh, tuliskan persamaan 2x min 3y plus 5 sama dengan 0 dalam bentuk koefisien arah garis potong. Jawab, 2x min 3y plus 5 sama dengan 0, min 3y sama dengan min 2x min 5. Sehingga Y sama dengan 2 per 3X plus 5 per 3, titik potong pada sumbu Y.
Lalu selanjutnya adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Yang pertama ada X cos alpha plus Y sin alpha sama dengan P jika garis tidak melalui titik 0,0, dan X cos alpha plus Y sin alpha sama dengan 0 jika garis melalui titik 0,0. AX plus E akar A kuadrat plus B kuadrat plus BY per E akar A kuadrat plus B kuadrat plus dan ditambah C per E akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Contoh, tuliskan persamaan 3x min 4y min 25 sama dengan 0 dalam bentuk normal dan buatlah gambar sketsa grafiknya. Jawab seperti yang tertera pada sebelumnya, yaitu rumusnya adalah ax plus E akar A kuadrat plus B kuadrat plus BY per E akar A kuadrat plus B kuadrat plus C per E akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Masukkan angka sesuai soal, yaitu 3x per E akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat min 4y min per E akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 25 per E akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3x per 5e sama dengan 4 min 4y plus 5e sama dengan 5c plus 5e. 3x 3 per 5x min 4 per 5y sama dengan 5, sehingga cos alpha sama dengan 3 per 5 dan sin alpha sama dengan min 4 per 5. Sekian pembahasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.